Assalamualaikum. Mana Ibu? Oh iya, sholat. Baik, bagaimana kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Hadir semua hari ini? Tidak, Bu. Siapa yang nggak hadir? Benar, Bu. Alasan yang nggak hadir? Ya karena pergi berehat, Bu. Oke. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan dan berdoa. Siapa ketua kelas? Kalzi. Kalzi. Kalzi cepat Kalzi. Baik teman-teman seluruh badan kita mulai adalah kita berdoa sebelumnya. Semoga pembelajaran kita lancar ya dari awal sampai akhir. Oke, untuk materi kali ini Ya saya bantu, Bu. Oke, materi kita kali ini yaitu tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya dia sum'ah dan takabur dan besar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk supaya anak-anak semuanya bisa menghindari hidup berfoya-foya, berriak, hidup sum'ah, takabur dan juga sifat kasar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita akan membagikan kita semuanya menjadi 4 kelompok dan nanti masing-masing kelompok membaca materi yang dibutuhkan dan nanti jelaskan ke depan. Soalnya jelaskan ke depan, oke? Oke, Bu. Oke, silakan mulai dari 3 terhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4. Masa ini Kak Chandra? Masuk. Tidak siapa? Oke. Silakan Anda semuanya duduk pada kelompok. Kelompok 1. Ini berarti 3 sekolah 1. 3. Sampai 3. Kelompok. Kau kemana, Wei? Satu mah. Tiko. Tiko terus. Sebab berapa beratnya sama satu. Oke. Nah, untuk kelompok 1 cari dan dibaca materi mengenai berfoya-foya. Yang kelompok 2 baca materi mengenai ria. Kelompok 3 itu ria dan sum'ah. Yang kelompok 3 itu takabur dan kelompok 4 itu hasan. Oke? Lagi Apanya tuh pengertiannya? pengertian sama contoh. Saya pernah ikut dari Lalu Kelompok 4 besar ya. aku jadi tapi kalau satu tadi. takabur Kalian takabur ya. kami kita kabur kalau Lalu satu. Nah, siapa berfoya-foya? Lalu Dulu.
Alah ya. Berfoya-foya. Anak kami ada Bu. Oke, dimulai dari kelompok satu dulu untuk membacakan materinya. Baik. Baik, saya perwakilan dari kelompok Mas, saya. depan. Guys. Baiklah, saya dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini membacakan materi tentang berfoya-foya. Berfoya-foya adalah gaya hidup yang menghabiskan uang secara berlebihan untuk kesenangan pribadi, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau konsekuensi jangka panjang. Ini mencakup perilaku seperti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, bersenang-senang secara berlebihan, dan mengabaikan prinsip keuangan yang sehat. Contoh berfoya-foya yang pertama, membeli barang-barang mewah yang tidak dibutuhkan, misalnya membeli tas tangan atau jam tangan branded yang hanya untuk menunjukkan status sosial untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Bu. Nah, oke, berikan pada selanjutnya kelompok 2. Dua. Aman. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami dan membacakan materi tentang ria dan sum'ah. Yang pertama, ria. Ria adalah melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau dari orang lain, sehingga amal tersebut tidak murni karena Allah SWT. Contohnya seperti bersedekah dengan tujuan untuk dipuji orang lain. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu adalah melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain melalui ucapan atau cerita tentang amal tersebut. Contohnya menceritakan tentang sedekah yang dilakukan untuk mendapatkan pujian. Dan ya itu, sekian, terima Oke, kasih. terima kasih kepada kelompok 2. Nah, cukup lagi silakan. 3 lagi, Bu. Kita kabur. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat takabur. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita sifat takabur ini bisa dibilang sombong atau lebih cenderung kepada diri kita sendiri gitu. Merasa diri kita tuh lebih baik daripada orang lain. Jadi contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah kita lebih memiliki kepada orang lain, tidak mempedulikan nasihat dari orang lain, menganggap diri kita itu sudah baik dan sudah banyak mempunyai ilmu. Contoh. 3 kelompok 4. Hasad ini adalah suatu perasaan di hati atau di kita terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Contohnya, Bu. Seorang yang hasadnya mungkin dia iri dengan keberhasilan orang lain tersebut, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Baik, terima kasih kepada Nenek Ibu Sazia sudah membacakan materinya. Dan Tahu. perhatikan dulu ya di depan. Nah, untuk maksud materinya tadi benar dan dari yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, apakah sudah mengerti tentang hasad? Oke, Ibu akan jelaskan lebih lanjut mengenai apa itu berfoya-foya, juga sum'ah, takabur, dan juga hasad. Yang pertama itu kita masuk kepada tidak berfoya-foya. Berfoya-foya itu apa? Berfoya-foya itu terus apa lagi? Membeli sesuatu yang hanya Tidak bermanfaat. Membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, berfoya-foya itu adalah
السبيل ولا نبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. Nah, siapa yang bisa membacakan artinya? Pada Ahmad. Dan berikanlah haknya kepada dapatkan juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kepada setan dan setan itu sangat tingkat keadaannya. Oke, terima kasih kepada kalian DJ. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya berfoya-foya itu sangat dilarang oleh Allah. Dan orang yang berfoya-foya itu teman dari setan. Saudaranya setan dan dia ingat kepada Tuhannya dan silakan. Jangan lama ya. Selanjutnya kita masuk kepada dampak negatif dari perilaku berfoya-foya. Yang pertama itu ada tidak selalu sibuk untuk mengurus kebahagiaan duniawi yang melalaikan dari akhirat. Karena mereka menganggap dunia itu sebagai tempat persinggahan terakhir bagi mereka dan mereka tidak memikirkan mengenai hal-hal yang akhirat atau tentang kehidupan mereka setelah meninggal. Yang kedua dampak negatifnya itu menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Karena mereka membelanjakan harta mereka secara berlebihan sehingga timbullah sifat pamer dalam diri suatu individu tersebut. Yang ketiga dampak negatifnya yaitu dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Karena orang yang biasanya mereka suka berfoya-foya, beli ini itu yang nggak ada manfaatnya, ketika uang mereka habis maka mereka bakal frustasi, bakal bisa merasa apa ya? Kayak gimana lagi caranya untuk membeli ini, sedangkan uang mereka sudah tidak ada atau sudah habis. Dampak yang selanjutnya itu berpotensi menimbulkan sifat karena kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta membuat mereka itu bersifat kecil dan tidak mau untuk memberikan hartanya kepada orang lain karena kalau kesulitan mereka karena mereka berpikir uang mereka itu hanya untuk kebutuhan hidup mereka dan itu bersenang-senang. Nah, bagaimana cara menghindari sifat atau juga berfoya-foya itu? Pertama, kita itu harus membelanjakan harta kita itu sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Anak-anak itu semua ada seperti itu? Ada. Benar. Ada lagi sesuatu yang nggak perlu. Jual makan tempe dari iPhone dong. Dapat kayak iPhone bu. Kawan ada gitu. Itu nggak boleh ya. Kita harus Untuk mengalir sesuai kebutuhan. kalau memang nggak beli. Yang kedua yaitu cara sebenarnya dengan kebiasaan bersedekah dengan tidak membantu orang lain. Yang ketiga itu kita itu mesti bergaya hidup dengan sederhana, tidak perlu yang terlalu mewah. Tahu bagaimana? Yang keempat itu kita harus selalu Bersyukur. yang kelima bertindak sedekah dan berencana. Selanjutnya kita masuk kepada ria dan sum'ah. Coba bacakan Hanifah apa itu sum'ah dan ria. Yang pertama, sum'ah secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian kesanjungan. Selanjutnya ria, secara bahasa artinya menampakkan atau memperdengarkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Oke, terima kasih kepada Hanifah. Jadi dari apa yang dibaca oleh Hanifah tadi, apakah kita boleh bersifat sum'ah atau ria? Tidak. Kenapa kita tidak boleh bersifat ria? Karena mengurangi pahala. Ya, dapat mengurangi. Nah, apa ciri-ciri dari sifat ria dan sum'ah itu? Menyebut orang tua yang mendoakan. Ya. Mungkin
Ya Bu. Selanjutnya yaitu beramal hanya sekedar diperuntukkan bersama orang lain. Yang keempat itu malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dekat dengan orang lain. Contohnya tadi sholat. Ketika ada orang banyak dia sholat. Nah ketika nggak ada orang dia sendiri di rumah dia nggak sholat. Padahal kalau Siapa sendiri, Bu? kan kalau sendiri ada sholat tak? Siapa Bu? Kalau sendiri ada sholat tak? Salah Bu. Ada yang tinggal nggak sholatnya belum? Oh enggak Bu. Kita bukan kecil. Yang terakhir yaitu amalannya selalu ingin dilihat dan didengar atau dipuji oleh orang-orang lain. Nah, apa dapat dikatakan dari sum'ah dan riya? Merayu. Yang coba Alifia katakan dampak negatifnya. Yang pertama muncul rasa tidak suka atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga merusak nilai pahala dari suatu ibadah bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang terakhir menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya rasa diri dan benci. Oke, terima kasih Pak Fitri. Itulah dampak-dampak dari kita bersifat sum'ah dan riya. Dan bagaimana cara kita supaya kita? Yang pertama itu kita harus meluruskan niat. Niat kita itu beribadah atau niat kita bersedekah atau mengerjakan sesuatu itu tulus karena Allah. Yang kedua itu menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Bukan dia tidak berani untuk bersifat ria ataupun bersifat sum'ah. Yang ketiga itu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu memperbanyak rasa syukur. Yang kelima memperbanyak ingat kematian. Dan yang kelima itu membiasakan hidup dengan sederhana. Yang ketiga itu kita masuk pada pengertian dari sikap takabur. Takabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sombong atau merasa lebih kuat dari orang lain. Orang yang takabur itu biasanya meremehkan orang lain dan tidak mau mengakui kehebatan ataupun keberhasilan dari orang lain. Nah, apa dampak negatif dari kita bersikap takabur itu? Yang pertama itu kita bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Nah, jadi orang yang bersifat sombong, bersifat takabur itu akan dibenci oleh Allah. Yang kedua itu akan dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Karena jika yang selalu sombong maka tidak akan disukai oleh orang, teman-teman, karena sifat sombong. Kadang orang sombong walaupun kalian ada ini dikira sedikit Yuk, kelas banyak. banyak. Ya, Bu. Jadi kamu Tapi saya enggak. ini nggak boleh ya kalau kita beda dari teman, kita lebih cinta dari teman, kita boleh takabur, tidak boleh sombong. Nah yang ketiga kan kita kunci dari memperoleh hidayah dan juga kebenaran. Yang keempat itu mendapatkan siksaan dan kehinaan di akhirat, dan yang kelima dimasukkan ke dalam neraka. Nah bagaimana cara menghindari sikap takabur ini? Menyadari kekurangan teman dirinya. Ya, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua itu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Itu bersikap sombong. Yang ketiga itu kita itu berusaha menghargai orang lain dan selalu bersifat kawan dua. Jadi selain itu kita harus ikhlas dalam melakukan setiap Ibadah. Jadi dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat Anda semua memahami dan mengerti? Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sikap berfoya-foya, dia, Fani, dapat kita simpulkan bahwasanya sikap berfoya-foya, sifat ria, takabur, sum'ah itu merupakan sifat-sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan harus kita hindari. Dan banyak dampak negatif yang timbul dari
sombong dengan apa yang telah kita capai. Ayo Bu. Mungkin sekian yang nanti dari Ibu semuanya dapat paham. Dan ada apa yang tidak mengerti atau yang kurang paham? Baik, untuk minggu depan kita akan ulangan. Jadi apa yang Ibu sampaikan hari ini dihafal lagi ya. Ini baca-baca. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Oke? Jadi sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tutup dengan doa. Serahkan kepada Ustaz kelasnya untuk menyiapkan. Berdoa mulai. Alhamdulillah.